cintaku, Kau penolongku, Immanuel, namamu di sanjung, Dia betapa dalam dan lebarnya kasih-Mu, Tuhan besar setiamu. Masa depanku ada dalam rancangan-Mu yang terbaik bagiku, yang terbaik bagiku. Immanuel, Kau besertaku, takkan ku bila ku pandang hasil karya-Mu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu dengan-Mu, Yesus Tuhanku. Dari awal katakan, hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau, di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari dari awal kita katakan, bila ku pandang hasil karya-Mu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu dengan-Mu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau, di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan-Mu. Damai sejahteraku
seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Lagi katakan damai sejahtera, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Saudara sendiri katakan damai, damai sejahteraku. Kiranya damai sejahtera tercurah saat ini, membasahi setiap rumah, membasahi setiap ruang, membasahi setiap relung hati kami. Lagi katakan damai, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Terakhir katakan damai sejahteraku. Kiranya turun damai sejahtera dari tempat yang maha tinggi saat ini, menjamah umat. Oh glory, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lagi katakan aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dari awal yang kita katakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Lagi dari awal katakan, sekalipun aku amin dalam lembah gelap, kami gak takut Tuhan, karena kami punya Tuhan Allah yang besar. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya
Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lagi katakan, aku percaya, aku percaya. Dengan iman kita katakan, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lagi saudara sendiri katakan, aku percaya. Akad imanmu saudara, Dialah yang memberkati setiap kita. Dia akan memberkati dengan kesehatan, Dia akan memberkati dengan damai sejahtera, Dia akan memberkati dengan berkat-berkat yang terbaik. Lagi angkat imanmu dan katakan, aku percaya Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lagi katakan, aku percaya, aku percaya. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau tetap percaya sama Engkau. Sebab Kau Allah yang tidak pernah curang, Kau yang selalu menepati setiap janji-janji, dan Kau tidak pernah berhutang. Kau akan terus melakukan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kami. Lagi katakan, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan amin selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Beberapa saat bangun roh kita sama Tuhan. Saudara yang sudah bisa berbahasa, mari berbahasa, bangun rohmu saat ini. Kau yang belum bisa berbahasa, kau boleh bermasmur dengan kata-kata yang kau dapat paham. Berdoa dengan bahasa yang dapat kau paham. Ya raba 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 takarahan dan ya raba 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 raba. Ya raba 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 ya ya raba ya ya raba ya Ya Rabaya se ya ramo Ya Rabaya se ya nanamo Ya Rabaya se ya Rabaya so ya rarare Ya Rabaya so
Haleluya, haleluya, ya rarare, irabaya sori ya rararamo. Haleluya, haleluya, ya rararamo, ya rabaya sori. Rabaya senia namo, Shandaria rabata karandaria namo, Shandaya rarare, Hiria rabaya so. Haleluya, haleluya, ya rarare, ya rabaya so, ya rararamo. Rabaya senia rarare, Kiria rabaya senia raramo. Kiria rarare, ya raramo, Shandaria rabaya senia raramo. Kiria rabaya senia raramo. Haleluya, 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 kebaikanmu lebih dari segalanya, anugerahmu besar setiap kami, penyertaanmu tidak pernah putus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang membebaskan setiap kami, Allah yang menjamah setiap umatnya, Allah yang menjawab setiap doa, Allah yang memberi jawaban atas setiap pergumulan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Syaraya raramu, ya rararare, Shandaria rabayasu, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuat kami terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Dari awal katakan, kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan
lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Semua kami kembali berkumpul untuk memuji, menyembah Tuhan. Betapa ajaibnya kehadiran Engkau di tengah-tengah kami. Kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami. Di tengah COVID, di tengah pergolakan ekonomi yang sedang terjadi, bahkan berbagai isu perpolitikan, Tuhan menyambut satu pemilihan yang mungkin terjadi beberapa tahun ke depan, persiapan-persiapannya. Kami percaya Engkau yang menetapkan bangsa-bangsa dan pemimpin dari bangsa-bangsa. Hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Engkau yang mengalirkannya seperti batang di tangan air, di tangan Tuhan Kau alirkan kemana Engkau mau, Tuhan Yesus. Itu sebabnya kami percaya Indonesia ada dalam hati dan tangannya Tuhan. Ada dalam rencananya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, damai sejahtera melampaui segala akal, turun atas bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan kami percaya roh takut akan Tuhan berkuasa penuh. Mulai dari pemimpin di pusat sampai di daerah. Damai sejahtera shalom turun atas bangsa kami. Sehingga para pemimpin dapat mengatur semua pengelolaan pemerintahan dari pusat sampai daerah dengan yang terbaik. Dan kami tidak izinkan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kami melihat dengan iman setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus
adalah Tuhan. Kami juga sepakat berdoa buat para pemimpin gereja kami. Tuhan, mulai di pusat sampai di Bandung, bahkan di setiap cabang yang ada, bahkan di bangsa-bangsa. Engkau membangkitkan para pemimpin gereja kami dimanapun berada. Khususnya gereja kami, Tuhan, buat Pastor Niko, para wakil, para staf gembala yang ada, Tuhan urapi, Tuhan topang, Tuhan lindungi, Tuhan terus pimpin supaya kami semua dipimpin menuju jalan yang dari Tuhan, berjalan dalam roh dan bukan di dalam daging. Gerejamu bertumbuh sehat, menjadi dewasa, menjadi kesaksian bagi dunia ini, dan banyak jiwa diselamatkan. Engkau mengulurkan tanganmu untuk menyembuhkan yang sakit. Engkau mengadakan tanda dan mujizat demi nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Engkau mencelikkan setiap mata rohani yang buta terbuka, sehingga banyak jiwa dipindahkan dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib, dilepaskan dari kuasa iblis, dipindahkan kepada kuasa kerajaan terang Kristus Yesus. Bapa, kami juga bersyukur buat semuanya. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Urapi semua kami supaya dengan telinga seorang murid kami boleh dipertajam, lidah kami boleh dipertajam untuk membangkitkan yang sedang letih lesu berbeban berat. Hamba-Mu percaya pengurapan-Mu bekerja atas kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun semua kami yang mendengarkan. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Engkau melihat setiap pergumulan umat-Mu dimanapun berada, baik yang ada di Zoom maupun yang sedang menyaksikannya di YouTube Live. Kami berdoa Roh Kudus menjama setiap kebutuhan umat-Mu saat ini. Engkau menjama. Lewat firman-Mu ada solusi yang disampaikan oleh Tuhan. Lewat firman-Mu Engkau menghancurkan setiap keraguan dan ketakutan. Lewat firman-Mu iman timbul dari pendengaran akan firman-Mu, sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan, kebaikan Tuhan, kesembuhan Tuhan, berkat Tuhan turun atas umat-Mu dimanapun berada. Kau balut hati mereka yang luka, teguhkan mereka yang sedang lemah. Tuhan, singkirkan setiap khawatir, ketakutan yang ada di dalam hati umat-Mu. Engkau mengambil setiap kepahitan, sakit hati, penderitaan. Kau ambil, Kau ganti dengan damai sejahtera melampaui segala akal. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk menerima mujizat dan firman Tuhan pagi hari ini. Setuju sama-sama kita berkata, amin. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara semua. Izinkan saya sampaikan firman dari Markus pasalnya yang keempat. Mungkin kalau host bisa bantu. Kalau tidak, nggak apa-apa. Bapak Ibu bisa ambil Alkitab yang ada di rumah saudara atau di handphone saudara, di gadget saudara ya. Markus pasal 4, ayat 35 sampai 41, bagaimana Yesus mengalahkan ketakutan. Ya, tentu saja ini sangat penting untuk kita boleh tetap teguh, tetap beriman di tengah segala badai yang sedang bertiup ya selama 2 tahun lebih ini kalau kita lihat ya. Nah, angin ribut diredakan. 35 mulai, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke belakang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Yesus sedang tidur di buritan. Ketika murid-murid teriak, ya kan Yesus sedang tidur di buritan. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa tenangnya Yesus, karena Alkitab bilang begini, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu.
Coba Bapak Ibu bayangkan sejenak, itu bukan perahu besar, kapal feri model kayak sekarang, kemudian Yesus tidur di satu ruang VVIP, air nggak bisa masuk ke kamar itu ya, suara pun senyap, nggak kedengeran gitu kan, badai di luar pun tidak akan bisa masuk suaranya, ya kan, begitu tenangnya. Bukan, ini kapal nelayan pada masa itu. Kalau Yesus tidur di buritan, kemudian badai taufan mengamuk, kemudian air masuk, udah pasti Tuhan Yesus basah kuyup, Bapak Ibu ya. Sudah pasti Tuhan Yesus kecipratan air ya, kita tahu ya, pasti karena itu kapal tongkang kecil, bukan kapal besar, kapal nelayan biasa yang mungkin bisa memuat 10 sampai 12 orang saja. Kalau Yesus tidur di buritan dan dia nggak bangun-bangun sampai harus dibangunin sama muridnya, dan murid teriak-teriak, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Banyak kali kita pikir Tuhan nggak peduli sama kita. Banyak kali kita pikir, Tuhan, saya udah teriak-teriak, saya udah doa puasa, saya morning call tiap pagi, bahkan sebelum morning call saya saat teduh sendiri loh Tuhan, jam 3 saya udah bangun, jam 4 saya udah nangis. Tuhan nggak peduli kalau saya binasa. Tuhan nggak peduli kalau saya tetap sakit-sakitan, saya tetap dalam keadaan ekonomi yang sulit, saya tetap sakit dalam tubuh saya, dalam hati saya, ekonomi saya, finansial saya, keluarga saya berantakan, dan sebagainya. Tuhan kok nggak peduli sih? Kita pikir Tuhan nggak peduli, Tuhan tidur di situ. Tapi sebaliknya, kalau kita perhatikan waktu Yesus bangun, ketika Yesus bangun, dibangunin sama murid-muridnya, dia katakan, diam, tenang, semua badai reda. Dan Tuhan menegur murid-muridnya, mengapa kamu tidak percaya? Wow, Yesus malah menegur murid-muridnya, loh, kok kamu nggak percaya sih? Coba bayangin ya, terapkan situasi ini sama kita. Kita yang udah marah-marah kayak tadi ya, kita yang udah bilang, Tuhan kok nggak peduli sih, saya udah doa, udah bertahun-tahun, saya puasa, saya bayar harga. Kok Tuhan nggak turun tangan, nggak turun campur dalam hidup saya, nggak datangin mujizat, nggak nyembuhin saya, keluarga saya, orang yang saya kasihi. Kok belum ada mujizat, kok belum ada kesembuhan, mana manifestasi kuasamu? Yesus bangun, dan Yesus bilang gini, kenapa kamu kurang percaya? Dengan kata lain, Tuhan pengen kita belajar percaya. Tuhan sedang mendemonstrasikan kalau kamu punya percaya kayak saya, sekalipun badai sedang datang, kamu lihat, saya tidur begitu nyenyak. Mungkin kalian lihat, saya kerendam nih, baju saya basah. Ingat ya, buritan, kapalnya bukan kapal feri, bukan kapal mewah yang kedap air, kedap suara, kamar VVIP, semua orang nggak bisa ganggu, bukan. Sama di situ di buritan. Saya kebasahan, kebanjiran, tapi saya tetap bisa tidur tenang. Dan waktu kalian sedang panik, saya bangun, ya saya bikin badai reda, tapi it should be your turn. Seharusnya itu giliran kalian mempraktekkan iman seperti saya. Kalian bisa berkata kepada badai itu, diam, tenanglah. Dengan kata lain, Tuhan tegur ketakutan mereka. Tuhan sedang pengen murid-muridnya dan kita semua belajar untuk percaya. Makanya Yesus bilang gini, mengapa kamu begitu takut? Tanda tanya, ayat 40. Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu, lawan dari ketakutan ternyata adalah percaya. Saya ulangi, lawan dari ketakutan ternyata adalah percaya. Percaya bukan selalu bicara berani. Kita pikir lawannya ketakutan itu keberanian. Enggak, ternyata lawannya adalah percaya. Dalam hal ini, wujud percayanya Yesus mula-mula ditampilkan dengan tetap tidur di tengah badai. Seolah-olah nggak ambil pusing, nggak ambil peduli dengan apa yang terjadi. Saya tetap tidur di tengah badai. Basah, merasuki baju saya. Ya, kalian sibuk mungkin keluarin air, tapi saya tetap tidur. Kenapa? Karena dia tenang, percaya. Nggak mungkin bisa tenggelam kapal ini. Nggak mungkin kapal ini akan tenggelam. Nggak mungkin kapal ini tidak sampai tujuan di seberang. Karena kita patut mengerti bahwa Yesus yang ngomong sebelum dia naik kapal ini, kalau Anda baca ayat-ayat di atasnya,
Mari kita bertolak ke seberang. Ini firman Tuhan. Tuhan bilang, mari kita bertolak ke seberang. Jadi apapun yang terjadi di tengah perjalanan tersebut, mau ada badai datang, mau petir menyambar, tidak mungkin tidak mencapai pantai di seberang yang Tuhan sudah keluar perkataan di mulutnya. Mari kita bertolak ke seberang. Itu sebabnya dia tenang. Dia tidur. Dengan kata lain, obat pertama untuk kita bisa mengalami ketenangan, kepercayaan yang bisa mengalahkan ketakutan kita di tengah badai hari ini. Tilik dulu, perhatikan dulu apa firman Tuhan buat hidup Anda. Kalau murid-murid menyadari bahwa sebelumnya Yesus ngomong, kalau Anda lihat di situ ceritanya, perhatikan kisah di situ. Kisah tersebut ada di Matius 8 dan ada di Lukas 8. Yesus ngomong, ayo kita bertolak ke seberang. Kalau Anda dan saya bisa pegang firman, percaya bahwa kapal perjalanan hidup Anda, perahu perjalanan hidup Anda, apapun badai yang sedang melandanya, kalau Anda percaya perkataan Yesus, ayo kita bertolak ke seberang. Di antara titik A dan titik B, di antara titik awal Tuhan Yesus ngomong, ayo bertolak ke seberang, ke titik B, di mana Tuhan mau membawa Anda kepadanya. Itu ada badai, ada petir menyambar, ombak masuk, taufan melanda, Anda bisa tetap tinggal tenang. Karena Tuhan yang ngomong, Tuhan yang jamin. Mari kita bertolak ke seberang. Pasti nyampe. Yang percaya katakan amin. Pasti nyampe. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan yang ngomong, Bapak Saudara. Amin, Saudara. Ya. Nah, yang kedua, apakah Yesus nggak pernah takut sih, Pak Yogi? Apakah dia terus berani gitu? Nggak pernah takut. Oh, pernah. Tapi dia juga punya obat. Nah, obat kedua untuk ketakutan. Bahkan ini satu ketakutan yang nggak pernah dicatat di bagian lain. Yesus itu nggak pernah takut menghadapi Pilatus. Nggak pernah takut menghadapi orang Farisi yang mau membunuh dia. Ya kan? Mau melempari dia, mendorong dia ke tepi jurang. Ya kan? Pengen membuang dia dari ujung jurang. Dia nggak pernah takut pasukan Romawi yang mau menangkap dia. Tapi satu-satunya dia pernah takut adalah ketika dia berdoa di Getsemani. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Bagaimana Yesus mengalahkan ketakutan dengan iman. Ya, kita lihat sama-sama di Taman Getsemani. Lukas pasalnya ke-22. Lukas pasalnya yang ke-22, ayat 44, Bapak Ibu. Ayat 44. Kalau tadi kita bisa berani, tenang, ketika kita pegang firman. Ayo bertolak ke seberang. Apapun yang terjadi di tengah badai, pasti nyampe perahu kehidupan Anda. Ya, ke visi yang Tuhan taruh, panggilan yang Tuhan taruh. Bahkan ke pantai sorga itu. Ya, pasti sampai. Nah, yang kedua, bukan hanya firman. Rupanya ketika Yesus ketakutan, ayat 44 mengatakan, Lukas 22, kalau host bisa tampilkan, terima kasih. Anda bisa lihat Alkitab Anda masing-masing. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Lukas 22 ayat 44, ia sangat ketakutan, ini Yesus ya, dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Wow. Yesus pernah sangat ketakutan, Bapak Ibu. Peluhnya seperti titik darah bertetesan ke tanah. Kalau Anda lihat dalam kisah-kisah yang lain, ada di Matius 26, Markus pasal 14, ya, dia sangat takut dan gentar. Di situ nggak ada siapa-siapa. Tentara belum hadir, pasukan yang mau nangkep dia belum hadir. Dia bahkan minta, temenin aku berdoa. Tidak sanggupkan kau berjaga dengan aku 1 jam saja. Yesus sangat ketakutan. Tapi di sini kita lihat kunci kedua. Ketika dia sangat ketakutan, dia makin sungguh-sungguh berdoa. Apa yang terjadi dengan Anda? Ketika Anda dan saya ketakutan, apakah Anda dan saya makin sungguh-sungguh berdoa? Apa makin pasif, makin dingin kepada Tuhan? Tuhan menolong saya. Buat apa? Selama ini juga saya doa, nggak didengar kok. Tuhan mah nggak bertindak. Dia yang berkata, jangan jemu-jemu berdoa. Dia pula yang melakukan doa tersebut di tengah tekanan yang semakin ngeri. Anda tahu ketakutan yang Yesus alami itu nggak pernah dialami oleh siapapun juga. Bahkan oleh Yesus sendiri. Kan Yesus pencipta langit dan bumi.
Bagaimana dia bisa takut? Ketakutan saat itu, ketakutan di Getsemani, bukan takut sama manusia, bukan takut sama pembunuhnya, penangkapnya. Anda tahu ketakutan Yesus? Kenapa dia sampai begitu takut? Kenapa dia sampai peluhnya seperti butir-butir darah, sangat gentar dan sesak, seperti mau mati rasanya. Beda sama ketakutan kita. Kadang-kadang ketakutan kita, ketakutan picisan. Ketakutan manusia daging sebetulnya. Yang nggak percaya sama firman, ragu sama firman. Kalau dia bukan itu, ketakutan dia adalah gini. Dia tahu di depan nanti, bapaknya akan meninggalkan dia. Dia akan berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Kenapa engkau meninggalkan aku? Anda tahu, Bapa dan Yesus itu satu. Sejak kekekalan sampai kekekalan. Dari Alfa sampai Omega, nggak pernah Bapa dan Yesus itu berpisah. Sebab siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Tapi dia tahu di Getsemani dia akan ditimpakan seluruh dosa seisi dunia dari zaman Adam sampai nanti manusia terakhir akan lahir, entah cucu cicit kita nanti yang akan lahir di bumi. Dosanya akan dipikul oleh Yesus. Dan dosa ini menyebabkan Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus. Dan ketakutan terbesar Yesus adalah itu. Terpisah dari Bapa untuk sementara waktu. 3 hari dia harus terpisah dari Bapa. Padahal 1 detik pun nggak pernah pisah dari Bapa. Ketakutan terbesar Yesus adalah ketika dia harus putus hubungan dengan Bapa demi menanggung dosa seisi dunia. Tapi toh ketakutan terbesar ini yang nggak pernah dialami oleh manusia dimanapun dari zaman Adam sampai kapanpun. Karena nggak ada manusia menanggung dosa. Hanya Yesus menanggung dosa seisi dunia dari zaman Adam sampai nanti manusia akan datang terakhir di bumi ini, entah siapa dilahirkan. Itu dipikul semua dosanya, kutuknya, penyakitnya, penderitaannya, kemiskinannya, semua keburukannya dipikul Yesus. Nggak pernah orang mengalami ketakutan kayak gitu. Ketakutan kita kecil, nggak ada artinya dibanding ketakutan Yesus. Tapi toh kita bilang, Yesus semakin sungguh berdoa. Dan Yesus menang atas ketakutan itu. Dia bilang, Bapa, bukan kehendakku, kehendakmu terjadilah. Yesus menang. Dan ketika tentara datang, mana dia? Mana dia? Yesus bangkit berdiri dan dia bilang, akulah dia. Boom, mereka rebah mundur ke belakang, saudara. Ketika dia bersungguh-sungguh berdoa, dia dapat kekuatan baru. Bahkan pengurapan itu yang seharusnya bukan untuk melawan mereka. Mengalir bermanifestasi, itu tentara entah berapa ratus orang rebah ke tanah, saudara. Pengurapan, kekuatan datang ketika Anda ada dalam titik yang paling rendah, paling takut sekalipun. Jangan pernah berhenti berdoa. Di situ power of God bermanifestasi. Dan tentu saja, kalau aku mau panggil 12 pasukan malaikat, bisa, kata Yesus. Tapi toh dengan penuh keberanian, aku sudah ambil keputusan. Bukan kehendakku, kehendak Bapa. Dan Yesus mengalahkan ketakutannya. Dia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan dirinya untuk ditangkap, disalibkan. Buat dosa Anda, buat penyakit Anda, buat kutuk Anda, buat segala penderitaan dan sengsara Anda. Bahkan buat kekhawatiran, stres, depresi, dan ketakutan Anda hari ini. Dipikulnya di kayu salib. Wow. Terima itu, saudara. Terima itu. Terima itu. Penyakitmu sudah dipikulnya. Penderitaanmu sudah dipikulnya. Termasuk ketakutan, kekhawatiran. Semua yang buruk sudah ditimpakan kepada Yesus. Yesus menang. Ketika dia berdoa. Jangan jemu berdoa. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana kita bisa menang atas virus ketakutan ini. Di tengah badai yang sedang kita hadapi dalam hidup realitas sehari-hari. Kita lihat sama-sama firman Tuhan. Mari buka dari 1 Yohanes pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-18. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18.
Cara ketiga untuk mengalahkan ketakutan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Wow, perhatikan Bapak Ibu, barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih yang sempurna dikatakan melenyapkan ketakutan. Nah, kira-kira kasih yang sempurna ini pertama-tama kasih siapa? Kasih Yesus. Betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa lebarnya, betapa panjangnya kasih Yesus. Itu sebabnya Paulus berdoa supaya semua orang kudus mengerti dan mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Sehingga hidup mereka dipenuhi dengan seluruh kepenuhan kealahan. Mengatasi segala ketakutan. Coba kita lihat Roma pasal 8. Apa yang Yesus buat dengan kasih-Nya untuk mengalahkan segala penghukuman. Karena di dalam ketakutan mengandung penghukuman. Kita pikir, oh Tuhan sedang menghukum saya, Pak. Tuhan sedang hukum saya. No, kita lihat sama-sama. Hubungannya dengan penghukuman, Roma pasal 8. Kita lihat ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Sudah ketemu? Ya. Kita baca sama-sama. 2, 3, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ulangi, 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Wow, kok bisa apa nggak ada penghukuman? Karena Yesus, dia sudah terima semua penghukuman yang selayaknya, sepatutnya kita terima di kayu salib itu. Bahkan kalau Anda baca di kitab Injil, ketika Yesus menyembuhkan berbagai jenis sakit penyakit, orang banyak datang menjamah dia dan semua disembuhkan Yesus. Tiba-tiba ayat begini muncul. Ini padahal Yesus belum disalib loh. Ayat ini muncul. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang dikatakan oleh Yesaya, bahwa sesungguhnya Dialah yang menanggung penyakit kita, kesengsaraan kita dipikulnya. Padahal dia belum naik ke kayu salib, tapi ayat Yesaya itu sudah dikenakan sebagai penggenapan oleh Yesus Kristus ketika dia masih hidup dan menyembuhkan orang sakit. Apalagi ketika ayat itu sudah digenapi 2000 tahun lalu, dia pikul dosa kita, penyakit kita, penderitaan kita. Kok kita masih hidup dalam ketakutan? Di dalam ketakutan mengandung penghukuman. Penghukuman sudah ditimpakan kepada Yesus. Tidak ada penghukuman di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya gini, percaya nggak kita? Kalau kita percaya, dikatakan engkau hidup oleh roh, bukan oleh daging. Kenapa? Ketakutan selalu bicara soal daging. Pikiran kita mulai main, ya kan? Logika manusia kita mulai main, perasaan kita, tapi rasanya Pak, tapi rasanya saya nggak tahan, tapi rasanya Pak, tapi lihat faktanya sih, pikiran perasaan itu namanya pikiran daging, keinginan daging. Tapi orang yang hidup oleh roh, di mana tidak ada penghukuman bagi dia yang ada dalam Kristus Yesus, yaitu mereka yang berjalan dalam roh dan bukan dalam daging, mereka punya pikiran Kristus, pikiran rohani. Bukan carnally minded, tapi spiritual minded. Jesus minded. Nah, saya berdoa 3 hal ini mengalahkan ketakutan dalam hidup Anda. Yang pertama, lihat firman Tuhan. Ayo kita bertolak ke seberang. Kalau Tuhan yang ngomong, mau perahu itu kena badai, mau kebanjiran, pasti tujuannya sampai. Nggak mungkin tenggelam di tengah jalan. Pegang firman. Yang kedua, gimana kita mengalahkan ketakutan? Lihat Yesus, ketakutan yang dia hadapi jauh lebih besar daripada kita. Ketakutan kita hanya kecil di dunia, karena kita hanya makhluk kecil sementara, fana. Ketakutan dia ketakutan kekal ditinggal oleh Bapa ketika menanggung dosa seisi dunia. Dia mengalahkannya dengan makin sungguh-sungguh berdoa, dan dia menang. Setelah itu dia berani menghadapi semuanya, sampai mati di kayu salib. Dan yang ketiga,
Ingat, kasih yang sempurna dari Bapa dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman. Karena di dalam ketakutan ada penghukuman. Tapi penghukuman, kata Roma, tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau Anda baca ayat 2, 3, 4, hidup oleh roh. Itulah hidup dalam Kristus Yesus. Tidak berdasarkan fakta, mata, tidak berdasarkan perasaan, pikiran, logika daging kita. Tapi percaya penuh kepada firman. Hidup oleh roh. Tinggal dalam Yesus, tidak ada penghukuman. Karena Yesus sudah pikul hukuman kita. Anda bisa tenang, Anda bisa penuh dengan damai sejahtera melampaui segala akal. Ketakutan sudah dikalahkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu sekarang yang ada dalam pergumulan apapun, letakkan tanganmu di dada, izinkan saya berdoa buat Anda masing-masing. Dimanapun Anda berada, Bapak, Engkau melihat setiap tangan yang diarahkan kepada layar ataupun di dada mereka, atau di tempat mereka ada sakit, mungkin di tubuh mereka, atau mereka yang hari ini sedang berdoa buat keluarga yang dikasihi, buat papa mama mereka, buat suami, buat istri mereka. Kami berdoa saat ini Tuhan, setiap roh ketakutan, setiap keraguan terhadap firman, setiap kekhawatiran, stres, tekanan Tuhan, Engkau ambil dari hidup dan pikiran mereka. Dalam nama Yesus tercabut ke akar-akarnya. Hari ini umatmu dimanapun Tuhan diteguhkan oleh firman Allah-Mu. Firman-Mu nggak pernah gagal. Kalau kau ngomong sesuatu, perahu kami pasti sampai. Perahu kami pasti sampai ke tempat tujuan yang kau tetapkan. Apapun perjalanan, di tengah-tengah perjalanan badai, pasti berlalu. Pasti berlalu. Sebab engkau ada di perahu itu. Engkau mengajarkan iman kepada kami. Kami pegang firman-Mu karena iman timbul dari firman. Kami berdoa saat ini Tuhan Yesus. Engkau juga menjamah kami. Supaya kami terus belajar untuk berdoa. Bertekun dalam doa. Tidak jemu-jemu berdoa. Tidak putus asa. Bahkan makin sungguh-sungguh berdoa. Seperti yang Yesus lakukan. Dan akhirnya Yesus menang. Kami pun menang. Bahkan lebih dari pemenang oleh karena Yesus yang tinggal di dalam hidup kami. Terima kekuatan itu Bapak Ibu Saudara dalam nama Yesus. Roh doa, roh ketekunan dalam doa. Tiap hari lebih lagi berkobar. Menyala dalam hidupmu dalam nama Yesus. Dan aku berdoa Tuhan Yesus, kuatkan, teguhkan iman kami semua. Untuk kami terus Tuhan Yesus tinggal dalam kasih-Mu yang sempurna. Kasih sempurna, tidak ada ketakutan. Tidak ada mengandung penghukuman. Karena penghukuman sudah dipikul Yesus, bagi kami tidak ada penghukuman. Karena penghukuman dipikul Yesus, kami pun tinggal di dalam Yesus. Kami sudah dihukum bersama Yesus 2000 tahun yang lalu. Kami sudah mati, disalibkan, dikuburkan. Kami ciptaan baru, sangat Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, Kau memikul segala ketakutan kami, penderitaan kami, dosa kami, penyakit kami. Sehingga tidak perlu lagi kami takut. Kasih-Mu sempurna buat kami. Meskipun kasih kami masih terus belajar dan bertumbuh, kasih kami belum sempurna sama Engkau. Tapi karena kasih-Mu yang sempurna, itu menolong kami untuk bisa mengobarkan kasih kepada orang lain dan kepada Engkau. Makasih Tuhan, kami nggak perlu tinggal dalam ketakutan. Sekarang setiap ketakutan, setiap kuasa dari kegelapan yang ada dalam tubuh umat-Mu, dalam pikiran umat-Mu, pergi menyingkir di dalam nama Yesus. Aku lepaskan damai sejahtera melampaui segala akal. Turun atas umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Turun atas umat-Mu. Terima damai sejahtera Bapak, Ibu, Saudara. Semua. Damai sejahtera melampaui segala akal mengalir atas kehidupan-Mu, atas hati-Mu. Tenang, diam, tenang. Badai pasti berlalu. Oleh bilur Yesus, engkau sudah sembuh. Engkau dikasihi, engkau diampuni sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima itu, saudara. Haleluya. Kita mau berdoa juga buat setiap permintaan doa. Buat Leni Friska, Tuhan sudah buka jalan, dapat pekerjaan yang terbaik. Buat Jini Wongso, Tuhan sudah sembuhkan dari segala penyakit Anda. Christopher, pembelian rumah, Tuhan sudah tetapkan yang terbaik buat engkau. Vera Listi Milta Melisa Florensi, turunan sudah dibukakan. Rahim dibukakan. Subur terjadi anak keturunan ilahi buat hidupmu. Buat Pak Kiki, sudah sembuh total dari semua kelumpuhan, dari saraf kejepit, dari masalah tulang belakang, sembuh total, bangkit dan berjalanlah sekarang juga.
buat saya ningsi, kesembuhan dari segala penyakit yang diderita. Keluar dari ranjang pesakitanmu, engkau sudah sembuh. Surya Chandra, ekonomi, usaha, pekerjaan dipulihkan. Buat Leni T, pemulihan rumah tangga terjadi, lancar proses penjualan rumah. Rose, pemulihan keluarga ekonomi terjadi. Buat Rudi Wijaya, pemulihan ekonomi dan kelancaran usaha terjadi sekarang juga. Buat Ibu Deborah, diabetes Anda mati, kering, pergi, engkau sudah sembuh, Bu Deborah. Ya. Buat Trivena Anggraini, rumah tanggamu sudah pulih, terima itu dalam nama Yesus. Buat Rudi Herianto, kelancaran dalam proses penerimaan pekerjaan, lancar pekerjaan, terima itu dalam nama Yesus. Buat Nelly Sumarlo, kesembuhan penyakit Anda sekarang juga, segala penyakitmu sudah dipikul Yesus sejak 2000 tahun lalu. Terima aja kesembuhan itu dengan iman dalam nama Yesus. Buat Lady Estrina, proses penjualan rumah, pemulihan ekonomi terjadi. Buat Vera Indri, lancar dalam proses pembuatan kafenya. Jadi kemuliaan buat nama Tuhan, didatangkan para pelanggan yang dari Tuhan. Buat Yuli Eva, kontrakan rumah, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memampukan. Ya, buat Edi Wijaya, keluarga diberikan kesehatan, proteksi, perlindungan Tuhan turun atas keluargamu. Buat Regi Lim, hasil interview kerja yang terbaik Tuhan berikan. Tuhan gak pernah kasih yang second best. It is always the best. Terima itu dalam nama Yesus. Buat Gebrika Nalaka, berdoa agar diberikan tempat tinggal untuk keluarga. Terima itu dalam nama Yesus. Engkau sudah terima. Jadilah sesuai imanmu. Febrianti Hendrawan, kelancaran dalam menjalankan kuliah. Yes, terima itu sesuai imanmu. Dan buat Joy, kerinduan kelepasan, kecanduan gadget, jujur pada orang tua. Oh, terima itu dalam nama Yesus. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Jadi sesuai imanmu, engkau lepas. Engkau tidak perlu berhala apapun. Engkau punya Yesus. Engkau dipuaskan. Engkau menikmati hubungan dengan Tuhan yang begitu dahsyat di atas semuanya. Terima kasih Bapak buat anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, kita buka hati, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di dalam sorga, dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam setuhan yang manis dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera melampaui segala akal. Mulai hari ini, sampai Maranatha dia jemput engkau di orang-orang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati untuk menjadi berkat dalam nama Yesus, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semua. Tuhan memberkati Pastor Yogi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pastor Yogi. Terima kasih host. God bless you. Tuhan berkati. Terima kasih juga Pastor Ivan buat pagi ini semuanya juga. God bless ya. Berkati semua. Berkati semua. Izin live ya Bapak Ibu. Tuhan berkati Pastor Yogi. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Berkati ya, sehat semua ya. Berkati. Amin.